Yo, halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Lalu cerita berpindah kepada Tino. Bukan begitu, Master One-sama. Aku sebenarnya bukan diriku yang sebenarnya, ucap Tino. Di dalam kamar dengan tirai yang tertutup rapat, Tino berbaring di tempat tidur, menekan wajahnya ke bantal sambil mengeluarkan gumaman yang tidak jelas. Perasaannya berada di titik terendah. Meskipun saat dihajar habis-habisan oleh kakaknya dalam pelatihan terasa menyakitkan, ini lebih buruk. Setidaknya setelah pelatihan, Tino tidak punya energi untuk merasa galau seperti ini. Penyebabnya adalah topeng yang dipakaikan Cray kepadanya beberapa hari lalu. Topeng iblis, Overgrade, sebuah artefak yang masternya sampai ikut lelang untuk mendapatkannya. Topeng itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar oleh Tino sebelumnya, sebuah artefak yang mengerikan. Topeng itu, seperti kata Cray, memberi Tino kekuatan. Tetapi, bukan hanya kekuatan yang diberikan. Ketika Tino menutup matanya, ia masih bisa mengingat dengan jelas. Rasa kehebatan dan euforia yang meluap saat energi itu mengalir masuk begitu Tino mengenakan topeng tersebut. Topeng itu tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga membangkitkan kegilaan. Dalam momen itu, dunia hanya terdiri dari Tino dan Cray yang sangat Tino hormati. Maaf, Master. Itu bukan maksudku. Iya, itu salah topengnya. Topeng itu yang bicara. Itu bukan dari kehendakku, ucap Tino. Rasanya Tino ingin menghilang. Ingin masuk ke dalam lubang dan lenyap begitu saja. Tino menggeliat di atas tempat tidur, merasakan penyesalan yang dalam. Bahkan, Tino sampai tidak melakukan latihan mandiri seperti biasanya. Kalau terus begini, mustahil Tino menjadi pemburu hebat seperti Cray. Tino benci dirinya sendiri yang lemah. Ketika mengenakan topeng itu, Tino merasa seolah ia menjadi orang lain. Bagaimana mungkin, dengan akal sehat, menantang kakaknya dan Sitri dalam duel di depan Cray? Tapi Tino tahu satu hal, topeng itu adalah penguat. Sebagai orang yang memakainya, Tino menyadarinya. Meskipun berlebihan, apa yang diperkuat oleh topeng itu adalah emosi terdalam yang ada dalam dirinya. Saat itu, Tino dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa hanya dialah yang pantas menjadi orang terdekat Cray. Setelah topeng itu dilepaskan, Tino masih mengingat semuanya dengan jelas. Cray dan yang lain tertawa dan memaafkannya, tetapi itu tidak memberikan rasa lega sama sekali. Bukan itu yang kupikirkan, One-sama. Lupakan saja. Aku tidak berpikir One-sama tidak pantas untuk master karena tubuh One-sama kecil dan tidak akan tumbuh lagi. Aku juga tidak berpikir bahwa aku lebih punya masa depan dibandingkan Sitri One-sama hanya karena dia lebih tua 3 tahun dariku, ucap Tino. Tino memeluk bantalnya erat. Tapi ia tahu, kebohongan itu tidak akan menghapus rasa malunya. Bahkan lebih buruk, Tino telah menantang kakaknya dan Sitri dengan penuh percaya diri di depan Cray. Sudahlah. 75 hari lagi, orang-orang pasti lupa. Mungkin aku tidak perlu keluar rumah selama itu, ucap Tino. Namun, lamunannya terhenti oleh suara kecil dari arah pintu depan. Tino mengangkat kepalanya sedikit, lalu kembali menekan wajahnya ke bantal. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Tapi kemudian, suara keras menggema. Sesuatu pecah dengan keras. Dalam sekejap, pintu kamar tidurnya yang tertutup rapat melengkung dan terbuka paksa, disertai hawa panas yang masuk. Dan di sana berdiri orang yang terakhir ingin ia temui saat ini, kakaknya. Oi, Tino. Cepat bangun. Kita mau pergi, ucap Liz. One-sama. Tino mengangkat tubuhnya setengah dari tempat tidur sambil memegang selimut erat-erat. Kenapa tiba-tiba? Mau pergi kemana kita?
ucap Tino. Liburan. Kita pergi bersama Cray. Cepat siap-siap, jawab Liz. Tidak mungkin. Onesama, Aku terlalu malu untuk menemui Master, ucap Tino. Namun, protes Tino tidak dihiraukan. Liz meraih selimut yang dipeluk Tino dan menariknya dengan paksa, membuat Tino terlempar ke lantai bersama selimut itu. Diam saja dan cepat siapkan dirimu. Cray Chen sudah sering melihat sisi memalukanmu, jadi kenapa sekarang malu-malu? Cepat, ucap Liz. Tidak bisa. Aku akan mati karena malu, ucap Tino. Melihat Tino yang terus melawan, Liz menghentikan gerakan sejenak. Tino mengira kakaknya akhirnya mengerti, tetapi pandangan yang diberikan justru seperti seseorang yang akan menghancurkan musuh tanpa ampun. Aku sudah janji dengan Cray. Kau punya 5 menit. Kalau tidak siap, aku akan menyeretmu ke sana dengan rambut kusutmu itu, ucap Liz. Ucapan itu membangunkan Tino sepenuhnya. Ia tahu kakaknya tidak main-main. Aku akan siap dalam 5 menit. Dengan tergesa-gesa, Tino membuang selimutnya dan mulai bersiap. Matahari telah terbenam, menyelimuti ibu kota kekaisaran dalam temaram senja. Sebuah kereta kuda berhenti di depan markas klan. Kereta itu sederhana, ditarik oleh 2 ekor kuda dan berbentuk kotak. Tidak ada ciri khusus yang menonjol darinya, dan jelas bukan milik klan Cray karena tidak ada lambang jejak kaki yang tersemat di bodinya. Dengan tampilan seperti ini, tidak ada yang akan mengira bahwa kereta ini digunakan oleh First Step. Eva, yang telah mengambil alih tugas mengurus kereta, menatap Cray sambil mencari persetujuan. Kamu bilang ingin sesuatu yang tidak mencolok, ucap Eva. Ya, ini bagus sekali, jawab Cray sambil mengangguk puas. Eva memang luar biasa. Biasanya, kereta kuda seperti ini harus dipesan terlebih dahulu. Jika menggunakan kereta yang dimiliki oleh asosiasi, prosesnya akan sedikit lebih fleksibel, tetapi kereta ini adalah jenis yang berbeda. Dalam waktu kurang dari sehari sejak Cray memintanya, Eva sudah berhasil mendapatkannya. Ini kereta sewaan. Jika rusak, kau harus menggantinya. Meski harganya tidak mahal, ucap Eva. Aku tidak akan merusaknya, jawab Cray. Benarkah? Berapa kali kau sudah merusak kereta sebelumnya? Tanya Eva. Tatapan matanya yang tajam dari balik kacamatanya langsung menusuk Cray. Sepertinya Cray sama sekali tidak dipercaya. Cray berdeham kecil sebelum menjawab. Aku tidak merusaknya. Itu rusak dengan sendirinya. Bukan salahku. Itu tak terhindarkan. Dulu, aku pikir kereta kuda itu benda yang kokoh. Sekarang, aku tahu betapa rapuhnya mereka. Jika diserang oleh kawanan monster atau pantom, bahkan kereta berlapis baja pun tidak akan bertahan. Ucap Cray. Tentu saja, Cray tidak sengaja merusaknya atau sengaja menyerbu sarang monster. Tapi sebagai seorang pemburu, situasi berbahaya adalah bagian dari pekerjaan. Sekarang, Cray bahkan dilarang mendaftar asuransi kereta untuk para pemburu. Eva mengamati Cray yang penuh dengan berbagai perlengkapan pusaka, lalu berkata dengan nada datar. Akan sangat membantu jika kamu bisa kembali secepat mungkin, ucap Eva. Ya, tentu saja. Aku mengerti, jawab Cray. Nada bicaranya tidak terdengar menusuk. Eva benar-benar seseorang yang terlalu baik. Aku akan kembali secepatnya. Oh, tentu saja aku akan kembali. Tapi, kapan tepatnya aku kembali, itu cerita lain. Kepulanganku. Paling cepat setelah acara White Sword Gathering selesai. White Sword Gathering itu kapan? Ya? Tanya Cray, mencoba memastikan. Tanggalnya sama seperti setiap tahun, 3 minggu lagi, jawab Eva. 3 minggu lagi, ya. Itu waktu yang cukup lama. Ini akan menjadi liburan yang panjang. Dengan waktu sebanyak itu, mungkin aku benar-benar bisa menikmati liburan ini. Ucap Cray. Pada akhirnya, Cray tidak menemukan anggota klan lain yang bisa ikut. Beberapa harus menghadiri upacara, ada yang pergi ke pernikahan, dan lainnya merasa tidak enak badan. Memang Cray yang tiba-tiba mengajak mereka, mungkin timingnya memang buruk. Namun, ada sisi positifnya juga. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, Cray hanya perlu 1 kereta. Maaf sudah membuatmu menunggu, Cray-san, suara Sitri terdengar dari kejauhan. Dia datang berlari kecil dari ujung jalan,
mengenakan jubah perjalanan berwarna hijau tua. Di punggungnya ada tas besar berwarna abu-abu, dan di tangannya dia membawa koper besar. Di belakangnya, Kilkil Kun berjalan dengan kepala tertutup jubah, berusaha tidak mencolok, walaupun hasilnya justru terlihat mencolok. Dalam urusan persiapan perjalanan, baik itu mengumpulkan informasi maupun menyiapkan perbekalan, Sitri selalu menjadi andalan. Tas besarnya, meskipun bukan magic bag dengan kapasitas tak terbatas, selalu penuh dengan barang-barang yang diperlukan. Kemampuannya sebagai pendukung memang luar biasa. Saat Krai sedang mengenang masa lalu dengan senyum kecil, Sitri tiba di depanku dan menoleh ke belakang. "Krai-san, aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini rekan baru kita." 3 orang dengan wajah garang dan penampilan mencurigakan berdiri di belakang Sitri, menatap Krai dengan tatapan tajam. Krai melihat mereka dari awal, tetapi Krai sama sekali tidak menyangka bahwa mereka adalah teman seperjalanan Sitri. Ketiganya bertubuh lebih besar dari Krai. Salah satu dari mereka adalah wanita, tetapi tingginya tetap mengungguli Krai. Rambut dan warna mata mereka bervariasi, tetapi semuanya memiliki penampilan yang tampak jahat. Salah satu pria memiliki bekas luka di pipinya, yang lain memiliki tato di bahunya, dan yang terakhir memiliki mata licik meski tanpa luka atau tato. Yang paling mencolok adalah kerah logam besar yang melingkar di leher mereka. Jika Krai bertemu mereka di jalan, Krai pasti langsung menghindar. Krai sama sekali tidak ingin berbagi kereta dengan mereka. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Krai dengan diam, tetapi keheningan itu terasa menekan. Bahkan Eva tampak sedikit mengernyit. Hanya Sitri yang tersenyum lebar. Luar biasa bagaimana dia bisa tetap tersenyum meskipun dikelilingi oleh 3 orang yang jelas-jelas bukan dari kalangan biasa. Kalau ini adalah Sitri yang dulu, dia pasti sudah menangis. Mereka ini Kuro, Shiro, dan Haiyiro, ucap Sitri. Mungkin berdasarkan warna rambut mereka? Memang cukup mudah diingat, tapi apakah mereka sendiri setuju dengan itu? Krai tidak tahu apa hubungan mereka, tapi ketiga orang di belakang itu jelas tidak senang mendengar nama-nama tersebut. Guratan kemarahan muncul di dahi mereka, suara gigi mereka bergemeletup, dan tangan mereka yang terkulai di samping tubuh bergetar. Tapi anehnya, mereka tetap diam. Karena ini Sitri yang kita bicarakan, sepertinya dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi untuk berjaga-jaga, Krai bertanya padanya dengan suara pelan. "Sitri-chan, apa mereka sungguh tidak apa-apa untuk menjadi rekan?" tanya Krai. "Tentu saja. Mereka ada utang padaku yang harus bayar," jawab Sitri. Pandangan ketiganya pada Krai penuh permusuhan. Bahkan terasa seperti ada niat membunuh. Krai tidak tahu utang apa yang Sitri miliki pada mereka, tapi mereka jelas bukan tipe orang yang cocok diajak liburan santai. Sebenarnya, Krai berharap Sitri tidak membawa mereka sama sekali. "Kau benar-benar mau bawa mereka bertiga?" tanya Krai. Awalnya aku berpikir hanya membawa mereka untuk percobaan, tapi..." Sitri menoleh ke belakang, memandangi ketiganya, lalu bertepuk tangan seolah menemukan ide cemerlang. "Kalau ada salah satu dari mereka yang tidak Krai-san suka, aku akan urus mereka sebelum One-chan datang," jawab Sitri. Mendengar ucapan Sitri, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Wajah mereka tegang, dan Krai bisa menebak bahwa mereka mungkin hanya pekerja bayaran. Sitri memang dikenal dermawan, jadi wajar kalau mereka cemas kehilangan pekerjaan. Krai bisa memahami perasaan itu. Kadang kita harus melakukan pekerjaan yang tidak kita suka demi bertahan hidup, tapi bagi Krai, 3 orang ini terlalu banyak. Lagi pula, ada Liz dan Tino, dan Kilikil juga ikut. Tidak ada cukup ruang di kereta kuda. Sitri hanya tersenyum tipis. "Jangan ragu untuk bilang. Tidak perlu khawatir soal dendam," ucap Sitri. Krai melipat tangan, memandang satu-satunya perempuan di antara mereka, yang dipanggil Kuro. Kuro adalah perempuan bertubuh besar, bahkan lebih tinggi 1,5 kepala dari Krai. Kulitnya hitam, tubuhnya terlatih, dan rambut hitam pendeknya memancarkan aura dingin. Di pipinya ada bekas luka besar, membuatnya terlihat jauh dari kata manis. Dari tampilannya saja, dia kelihatan lebih kuat dari Liz. Mungkin dia seorang tentara bayaran. Sikapnya yang seperti veteran perang membuatku semakin yakin. Kuro, yang terlihat tegang, akhirnya angkat bicara dengan suara rendah tapi jelas suara perempuan. "Aku, Kuro. Aku sangat ahli dalam membunuh." Jawaban yang mengejutkan. Krai refleks membelalak. Tapi setidaknya, dia terlihat cukup mumpuni untuk menjadi pengawal.
Berpura-pura tidak mendengar jawabannya, Cray beralih ke Shiro, pria berambut putih yang menjulur di sisi kanan kepalanya. Tubuhnya kekar, dengan tato yang mencolok di bahunya. Wajahnya mengingatkan pada penjahat dari film-film. Shiro berbicara dengan suara kering. Aku, Shiro, senang bisa bertemu denganmu. Aku akan melakukan apa saja. Dia sepertinya cukup termotivasi. Mungkin dia bersedia jadi pengawal atau pembawa barang. Meski wajahnya terlihat menyeramkan, dia mungkin orang yang cukup baik. Yang terakhir adalah Haihiro, pria berambut abu-abu. Dibandingkan dengan dua lainnya, tubuhnya lebih kecil, mungkin dia seorang pencuri. Dari ekspresi cerdiknya, dia terlihat seperti tipe orang yang sangat licik. Ketiganya jelas pilihan Citri, dan meski Cray tidak yakin apakah mereka bisa diandalkan, mereka pasti memiliki keahlian tertentu. Tapi dengan Liz dan Tino sudah ada, pengawal rasanya sudah cukup. Lagi pula, berada di sekitar orang asing seperti mereka membuat Cray tidak nyaman. Aku rasa, aku bisa bilang tidak pada ketiganya, ucap Cray. Citri membelalakan matanya dan menutup mulutnya dengan tangan. Namun, sebelum aku sempat melanjutkan, tiba-tiba Shiro dan Kuro memukul Haihiro. Pukulan itu tanpa ampun. Suaranya seperti benda berat yang dihantamkan dengan keras. Haihiro, yang tubuhnya paling kecil di antara mereka, terpental jauh dan terguling sampai ke seberang jalan. Di depan Cray, yang membeku karena kaget, Shiro dan Kuro terus menendang Haihiro yang terkapar dengan wajah penuh amarah. Suara keras menghantam udara. Dasar bajingan. Kita sudah sepakat untuk diam, kan? Mati saja kau. Minta maaf. Cepat minta maaf sama si Trisan. Dasar tidak berguna. Apa kau tidak malu? Kepala Haihiro dihantam hingga tanah retak, darah tersebar kemana-mana. Cray merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Eva terlihat pucat, sementara Citri tetap tenang, seolah semua ini normal. Astaga! Sejauh apa dedikasi mereka terhadap perintah Citri? Saat Cray terpaku melihat pemandangan mengerikan ini, Citri berbicara dengan nada santai. Sebenarnya, aku berpikir akan bagus kalau ada satu orang yang jadi contoh, tapi aku tidak menyangka semuanya terjadi sekaligus. Citri menghela napas lega, lalu menoleh pada Haihiro yang masih dipukuli. Sebenarnya, mereka belum sepenuhnya disiplin. Aku akan mencoba memperbaiki mereka, jadi mohon maaf kalau sedikit berisik, ucap Citri. Matahari sudah tenggelam, tetapi masih ada cukup banyak orang di sekitar. Mereka mengamati dari kejauhan, tetapi jika ini terus berlanjut, mungkin saja ksatria kerajaan akan dipanggil. Sambil mendengar teguran tajam Citri dari belakang, Cray mencoba tersenyum kepada Eva. Liburan yang menyenangkan sekali, ya, ucap Cray. Hah, nikmati saja liburannya, dan tolong cepat pulang, ucap Eva. Sepertinya Eva benar-benar tidak ingin ikut dengan Cray kali ini. Cray juga ingin tetap tinggal di rumah saja. Tiba-tiba, beberapa orang yang Cray kenal keluar dari markas klan, mungkin karena mendengar keributan ini. Apakah mereka akan ikut liburan denganku? Dengan secerca harapan, Cray memperhatikan mereka, tetapi seorang pemburu parubaya yang tubuhnya penuh perban mendatangi Cray sambil menangis. Tunggu sebentar. Master, apa benar kamu akan meninggalkan ibu kota? Kalau begitu, bawa dia bersamamu. Nomimono. Aku sudah tak sanggup lagi. Kalau begini terus, bisa-bisa ada yang mati. Oh iya, Nomimono itu Maliciater yang dikira minuman sama Cray. Matanya terlihat merah dan penuh urat. Pemburu ini adalah anggota klan yang levelnya sudah mencapai 5. Di belakangnya, beberapa anggota klan lain berdiri dengan wajah kelelahan, mengangguk kuat-kuat. Mereka semua, meski di bagian tubuh yang berbeda, sama-sama terlilit perban. Nomimono, Cray memang menyerahkan perawatannya kepada mereka. Tapi Cray tidak sangka bisa membuat para profesional pemburu monster sefrustrasi ini. Seberapa banyak dia sudah berkembang? Mungkin merawatnya tanpa membunuhnya benar-benar sulit. Tapi tetap saja, Cray rasa semua ini kesalahan Citri. Sebelum Cray sempat menjawab, para pengurus Nomimono itu pergi ke dalam dan muncul lagi sambil menarik rantai tebal sebesar jari Cray. Butuh 5 orang untuk menyeret Nomimono keluar. Belum 1 bulan berlalu sejak terakhir kali Cray menitipkannya, tapi Nomimono yang terlihat sekarang benar-benar sudah dewasa. Ukurannya jauh lebih besar daripada terakhir kali Cray melihatnya. Saat pertama kali Citri mengambilnya, Nomimono masih bisa dimasukkan ke dalam sebuah kota kecil. Namun sekarang, tubuhnya hampir setinggi 2 meter,
cukup besar untuk membawa Krai naik di punggungnya. Ia memiliki sayap besar di punggungnya, dan surai indah yang sebelumnya belum tumbuh kini sudah muncul dengan megah. Ketika masih bayi, Nomimono sudah cukup kuat untuk membunuh Krai. Tetapi sekarang, dia benar-benar terlihat seperti monster. Ketika Nomimono melihat Krai, dia mengeluarkan suara "nyaa" yang manis, sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang mengerikan. Namun, mulutnya dipenuhi taring tajam yang berkilauan. Di sisi lain, Hairo dan yang lainnya terlihat pucat pasi melihat Nomimono. Saat Krai mulai merasa kehilangan semangat, suara gaduh lain terdengar. "Tidak! Tolong ampuni aku, One-sama. Aku tetap tidak bisa menghadapi Master. Aku benar-benar tidak bisa," ucap Tino, berhenti menjadi pengecut. "Aku sudah bilang berkali-kali, Krai tahu kau lemah, Ti. Kalau kau terus seperti ini, harga diriku sebagai gurumu akan hancur," ucap Liz. Krai belum berangkat, tetapi suasana sudah suram. Dengan putus asa, Krai naik ke kereta, memeluk lutut, dan berpura-pura tidak melihat apapun. Baiklah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.